Cerah nggak sih Teh? Itulah, cerah banget. Nih kepanasan anak jadinya. Tapi salahnya sepi aja gitu, nggak kayak biasanya. Iya, biasanya kan rame, mobil putar-putar, anak-anak main-main. Jadi kangen nggak sih rame-rame di sini? Iya. Lah, Itu murid SCU? iya, anak kelas 10 SCU nih. Udah setahun sih anak di sini, rencana mau naik kelas 11 lagi. Kenapa Uti bisa masuk SCU, nggak milih SMA biasa? Jadi cerita anak tuh agak istimewa sedikit. Wih, gimana tuh? Jadi kemarin tuh anak sempat pindah. Awalnya anak SMP di sini 3 tahun full. Jadi waktu itu anak sempat pindah ke pondok lain gitu. Jadi setelah mikir-mikir lagi, kayaknya potensi anak tuh di SCU deh kayak gitu. Jadi setelah 10 hari anak pindah ke sini langsung. Ya kenapa anak masuk SCU ya sesuai namanya aja sih, sekolah calon ulama. Jadi anak tuh pengen menjadi ulama yang dijanjikan dan dinanti orang-orang di masa depan. Wow. Ya. Gimana awal-awal masuk SCU, kan sebagai murid pindahan nih, nggak ada kaget gimana? Jadi awal-awal masuk SCU tuh sebenarnya agak kaget, sempat down juga waktu itu, karena ya biasa lah ya, masalah pertemanan, masalah pembelajaran juga itu tuh nggak biasanya Anda dapatkan sebelumnya gitu. Jadi alhamdulillah dapat dukungan dari teman-teman, dari ustazahnya juga, dari ustaz-ustaznya juga. Jadi alhamdulillah sekarang baik-baik aja dan merasa lebih maju dari yang kemarin. Ya. Apa salah satu kegiatan SCU yang menurut Uti sangat Uti sukai? Kegiatan SCU ya, dulu kami pernah sih ada ngadain kajian itu selama 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Itu tuh emang pagi sore itu emang pergi gitu sama Ustadz, sama Abi, anak putra juga pergi gitu. Nah sekarang kan udah nggak diberlakukan lagi karena beberapa sebab. Tapi sekarang yang anak sukai di SCU tuh emang bahasanya sih, belajar bahasa, di asrama berbahasa, di kelas juga berbahasa. Jadi pas kita ngomong bahasa asing tuh ada vibes senangnya gitu, serunya aja gitu, kayak menerjemah bahasa Indonesia ke bahasa asing. Ada nggak kejadian lucu waktu di asrama memakai bahasa asing itu sendiri Teh? Sebenarnya kalau mau disebut sih ini lucu banget ya menurut Ana gitu. Soalnya karena kami di asrama tuh dilarang banget gitu pakai bahasa Indonesia. Oh sebentar Teh, ada konsekuensinya tidak berbahasa Arab gitu Teh? Ada. Kami kalau misalnya lebih dari sekian nanti kami bakal dihukumnya di sini. Lebih dari sekian kami bakal dihukumnya di sini gitu. Jadi kalau misalnya kami berbahasa Minang, berbahasa selain bahasa Arab lah intinya gitu. Itu tuh bakal ada konsekuensinya nanti. Nah, jadi karena kami nggak tahu bahasa Arabnya apa, jadi kami tuh sering ngomong akal mau biah tempe gitu loh. Jadi kami tuh kayak mau biah tuh udah jadi bahasa sehari-hari dalam asrama gitu. Kami pun Apa tuh mobiah? mau biah tuh sebenarnya amal lughatul arabiyah. Apa itu bahasa Arabnya? Jadi mau biah tempe, mau biah ini, mau biah itu gitu. Jadi ya itu sebagai salah satu candaan kami juga di asrama. Uti kan SCU ini adalah sekolah calon ulama. Untuk kedepannya Uti mau lanjut di mana setelah SCU? Untuk kedepannya ya, jadi di SCU ini kami kan 3 tahun nih, 3 tahun sampai kelas 12. Jadi habis itu kami ada masa program wajib buat ngabdi di sini. Oke. Mau di sini, mau di luar, mau jadi imam gitu, atau mau jadi guru di luar. Pokoknya kami wajib ngabdi selama setahun. Dan setelah itu kami bakal ngelanjutin studi mau di dalam negeri maupun luar negeri. Kalau Ana sih rencananya insya Allah ke Mesir ya. Amin. Amin. Semoga dikabulkan. Udah lumayan apa ya Tih? Gak panas banget lagi. Iya, udah agak mendung sedikit. Ya begitulah. Banyak rasanya yang berubah dari diri Ana semenjak Ana di SCU. Karena di situ alhamdulillah kami juga sedikit sebenarnya. Alhamdulillah juga kami cuma sedikit.
Yang putrinya sekitar 7 orang, yang putranya cuma sekitar 12 orang. Jadi kami sekitar 19 orang. Di kelas tuh kami gabung, tapi ada sitarnya, penghalangnya. Jadi kami nggak bisa ngomong bebas sama anak putra. Banyak hal sih yang terjadi, Kak. Banyak kenangan juga ya, Teh. Iya. Sebenarnya banyak hal yang kami impikan dan kami mimpikan dari SCU ini. Nggak cuma sekedar ingin menjadi ulama. Kami ketika kami melihat banyak orang di luar, ulama-ulama udah pada pergi, udah pada jauh dari kita, dan orang-orang di luar tuh pada nilai-nilai Islam tuh udah di luar hati mereka. Bahkan nilai-nilai kebangsaan yang ada pada mereka tuh, peraturan-peraturan, hukum-hukum yang ada pada Indonesia ini udah jauh dari hati mereka gitu. Jadi rasanya butuh pemimpin-pemimpin, ulama-ulama, alim ulama yang membimbing mereka di masa depan. Karena kita nggak tahu ya, Indonesia sekarang mengharapkan banget nih 2045 Indonesia emas ya. Ya, Indonesia sangat mengharapkan itu sekarang. Namun faktanya kayak mana, real life-nya gimana sih gitu. Sedangkan di luar aja kayak gitu. Banyak yang berzina lah. Anak-anak cuma kalau sekolah ya udah sekolah gitu. Belajar hari ini, besok ya udah lupa lagi dia. Jadi kalau di SCU tuh kami dibimbing, hari ini belajar, besok tuh tetap ingat, dengan cara nanti kami malamnya belajar, habis belajar tuh lagi kami belajar lagi gitu. Jadi emang belajarnya tuh ada gitu. Terus Akang nggak penasaran nih soal mapel kami di SCU? Oh iya, apa aja tuh tim mapel di SCU? Apakah sama kayak mapel SMA biasa? Enggak sih, beda jauh malah. Program kami tuh jauh banget dari SMA biasa. Jadi program kami di SCU ini setahun pertama tuh bahasa. Nah, kali ini Ana lagi menjalani nih program bahasa. Jadi mapel-mapel kami sekarang tuh berkaitan soal kaidah-kaidah bahasa, kaidah-kaidah dalam baca kitab gitu, kayak nahwu shorof, apa lagi ya, mutalaah dan lain-lain. Itu tuh banyak lagi selain itu. Ada sekitar 10 lebih mapel kami sekarang. Jadi kemarin tuh kami tuh habis ujian lisan nih, Kal. Tanggal berapa ya? Sekitar sebulan yang lalu itu kami habis ujian lisan. Nah, jadi di situ tuh kami tuh diuji sama 2 orang penguji. Itu ada Ustadz sama Ustazah atau Ustadz sama Ustadz gitu, atau Ustazah sama Ustazah. Jadi kami tuh ditanya nih pakai bahasa Arab, ditanya kaidah-kaidahnya gimana. Iya, satu-satu. Emang jadi itu emang iya nguji mental banget sih di situ. Apalagi ada yang sempat nangis, bahkan termasuk Ana waktu itu sempat nangis gara-gara waktu itu juga lagi masa-masa yang agak sibuk gitu. Jadi kurang mempersiapkan juga sih sebenarnya untuk ujian waktu itu. Jadi kami dipanggil satu-satu, masuk kelas, ditanya kabarnya, namanya siapa, habis itu ditanya nih soalnya pakai bahasa Arab nih, pakai bahasa Arab ya, nggak pakai bahasa Indonesia. Nah, ditanya, ini nahwunya gimana, ini kaidahnya gimana gitu, ini i'rabnya gimana gitu. Jadi ya menguras tenaga juga. Rasanya kayak makin berkurang nafas kita pas berdiri di situ. Karena gitu. deg-degan gitu ya. Jadi waktu itu janisannya tuh sekitar 4 hari, 3 hari gitu. Jadi habis itu kami pulang pulang dulu, soalnya hari lebaran ya, lebaran. Habis itu kami balik lagi ke sini, itu tuh masa ujian tulisan. Jadi kami menjalaninya selama seminggu pas. 2 mata pelajaran per hari kami jalani. Lalu kami kebetulan kemarin tuh ada kegiatan pensi di Putri, pentas seni ya, ada pentas seni. Jadi kami tuh yang SCU Putri itu tuh kemarin nampilin lagu Doraemon nih, lagu anak-anak, tapi versi bahasa Arabnya. Jadi kemarin tuh heboh banget sih kami latihannya di kamar sampai teriak-teriak kayak gitu. Tapi ya banyak sih lika-liku yang terjadi di SCU gitu. Tapi alhamdulillah Ana bahagia di AB Center nih, terkhususnya di SCU, banyak hal perubahan yang terjadi pada kami. Banyak kemajuan juga, terutama dalam bahasa, dalam berbahasa Arab gitu. Ya segitu sih Kak, kayaknya cerita-cerita yang bisa Ana kasih tahu gitu.
cerita kita siang ini ya Teh. Mm-mm. Kita mau kemana nih Teh? Ya makan dulu yuk. Ya. Yuk.